Halo semua, jumpa lagi di Icap-Icip Bang Pi. Pagi-pagi ya, yang susah tuh bukan on the way-nya atau bukan syutingnya, ngantuk, bangunnya susah. Kalau lu pagi-pagi tim nasi uduk apa tim bubur, Pak? Gue nasi uduk lah. Nasi uduk ya. Kalau gue tim bubui ya. Tim nyabu gue, nyahar bubur gue. Karena kalau bubur tuh kan anget pagi-pagi ya. Kalau kita makan tuh kayak di dalam perut tuh kayak hangat gitu. Siap menemani kehangatan kita di sepanjang hari. Iya. Oke. Jadi hari ini gue mau ngajak kalian. Ini gue ada di daerah Jagakarsa, Pak ya. Iya. Ini masuknya masih Jakarta Selatan. Lenteng Agung ini. Lenteng Agung. Dekat UP lah pokoknya. Berarti dia di belakangnya Universitas Pancasila patokannya ya. Ini juga dekat sama rumahnya Gofar, men. Oh, iya? Iya, Jagakarsa. Hari ini gue mau ngajak kalian buat cobain. Ini sebuah tempat makan sarapan di pinggir jalan. Tapi uniknya dia jualan bubur tapi digoreng, men. Lu kan biasa kalau makan bubur kan paling cuma pakai bumbu kuning, Iyalah. pakai cakwe, kecap asin, dia digoreng. Gue nggak tahu tuh sensasi makannya bakalan enak atau enggak, rasanya kayak gimana. Nih gue yakin lo semua belum pernah nyobain. Pernah nyobain belum? Belum Kan? Gue yakin nonton juga banyak yang belum nyobain namanya bubur goreng, man. Kita langsung ke sini Senin pagi walaupun agak-agak ngantuk ya, tapi kita langsung coba ke dalam. Semoga enak dan nggak mengecewakan. Tepatnya di sebelah nih. Let's go. Bubur gorengnya. Oh, itu ditumis gitu ya. Jadi itu bubur gorengnya dia dipakein itu apa sih, sawi ya? Sawi ayam ya. Oh, baru diayak gitu. Oh, ini bubur nanti diambil ke sini. Ya. Porsi berapa, A? 15.000. Oh, ini bubur nih yang lagi diambil nih. Udah berapa lama jualan? 5 tahun. 5 tahun. Awalnya bang jual bubur goreng atau bubur ayam biasa? Goreng. Oh gitu. Di sini, A, jualannya. Oh di depan. Pindah. Oh berarti pindah cuma nyebrang doang guys. Jadi AA-nya buka dari jam 7 ya sampai jam 12 ya? Siang tuh tutup tuh jam 1 tuh. Buka lagi jam habis maghrib buka lagi sampai jam 12 malam. Jadi ada 2 shift deh. Kalau misalkan lo pagi kesiangan, tenang, malam buka. Mantap. Ini buburnya. Iya. Sekilas tuh kayak apa, Bang? Ingat bubur Manado nggak lu? Nah, kalau lihat hasilnya kayak bubur Manado karena ada sayurannya, men. Soalnya kalau bubur Manado kadang pakai cakalang kan. Pakai cakalang. Oh, dia pakai tomat, Nasi goreng ya. Nasi goreng. Timun. Seconds later. Oke, gue udah nyampe makanannya. Ini pertama gue pesen yang si bubur gorengnya ya. Mohon maaf ya kalau agak cadel kan bubui, saya nggak bisa ngomong air ya. Mohon maaf nih. Dia tuh bahannya sama kayak bubur biasa, cuma dia ditumis lagi ya. Pakai sawi, pakai ayam, pakai kol. Mungkin kayak nasi goreng kalau menurut gue. Dan situ ada kacang, ada tomat, ada timun, terus di atasnya kasih kerupuk gitu. Wanginya sih wangi banget ya. Jadi kalau misalkan kalian makan kesini, dia punya tekstur bubur gorengnya kan beda banget sama ke bubur pada umumnya. Karena dia lebih cenderung wangi. Terus dia pakai kecap juga tadi masaknya. Pakai telur juga tadi ya. Iya, pakai telur juga. Jadi ketika udah minyaknya panas, bawang putihnya udah mulai wangi, dimasukin telur, diayak-ayak gitu. Masih ngebul tuh. Lalu gue juga pesen sih yang bubur biasanya. Ini bubur biasanya dia yang standar aja ya, kayak kalian biasa pada makan. Ini 10.000, kalau yang bubur goreng 15.000. Nah, lo tim diaduk atau tim ngaduk kalau makan bubur? Kalau gue diaduk, biar semuanya nyatu. Soalnya kalau nggak diaduk malah makannya cuma dagingnya doang. Iya. Nice. Dan juga di sini dia menyediakan sate usus. Ya. Sate ada ati ampla, cuma tinggal satu tuh kayak tuh. Kita ambil satu ya, kita cobain ya. Cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya. Oke. Coba ya, suapan pertama ya. Ternyata dia bukan pakai bawang putih, Pak. Bawang bombay, lihat nih. Lihat gak lu? Ya kan? Cobain ya. Wah.
Udah sih, Bak. Rasanya tuh manis. Terus mungkin dia pakai bawang bombanya banyak ya. Jadi kalau lu makan tuh wangi bawang bombanya tuh berasa banget. Apalagi kan ditumis ya pakai minyak panas, makin keluar wanginya. Terus dia punya bubur tuh rasanya tuh manis, gurih, ada asinnya. Potongan ayamnya lumayan banyak ya. Tuh. Dan karena dia digoreng gitu, ada beberapa buburnya yang agak-agak gosong. Jadi kalau dimakan tuh agak sedikit pahit, itu enak banget. Kalau lo pernah makan mie tek-tek yang mie nyemaknya, yang telurnya diaduk juga, terus kuahnya dikit, ini dia punya rasanya hampir sama. Ada wangi-wangi telurnya, gurih dari telurnya, ada kayak sensasi kayak wangi-wangi tumisannya. Dia punya satenya agak manis ya, dan dia nggak pakai bumbu kuning ya, Mbak. Biasanya kan kalau sate khusus dibuat bubur pakai bumbu kuning tuh lo. Di sini juga kalian bisa tambah sambal sih. Jadi kalau misalkan kurang pedas bisa tambah sambal. Tapi tadi gue udah minta abangnya dimasaknya agak sedang, nggak begitu pedas supaya gue masih bisa nikmatin makanannya. Oh ya. Gue yakin kalau kalian kesini, kalian tuh nggak pernah nyobain makanan bubur yang menurut gue tuh rasanya tuh beda banget ya. Jadi kalau kalian biasa pagi sarapan pakai bubur ayam kan ada mainstream ya, yang rasanya cuma pakai bumbu kuning, yang kayak misalnya pakai kecap asin, pakai coklat itu tuh biasa. Di sini lo bisa nikmatin makan bubur goreng yang rasanya tuh beda banget. Sensasinya tuh kayak beda deh. Gue belum pernah nemuin kayak makanan kayak begini. Ya ada kacangnya. Walaupun gue kadang kalau makan bubur tim nggak pakai kacang sebetulnya, agak kurang masuk kalau gue. Cuman kita cobain aja. Kalau aja kalau pakai kacang tambah enak ya. Tuh. Dia kacangnya teksturnya agak manis, terus digoreng sampai kering gitu. Jadi kalau misalkan kalian makan bubur pakai kacang tuh ada tambahan rasa crunchy menurut gue. Crunchy, creamy dari si telur ya, sama wangi bawang bombaynya nih. Dapat tomat juga 2 biji sama timun buat side dish ya, biar makin seger mungkin rasanya. Tapi belum pernah kan lo makan bubur pakai timun sama tomat kan. Ini harganya 15.000 satu porsi. Menurut gua harganya nggak mahal karena rasanya enak. Dengan 15.000 dapetin sensasi makan sama rasa yang beda tuh menurut gua sesuai sih. Tuh. Saya tempatnya jauh sih di Jakarta ya. Kalau kata rumah gue beli mulu tiap pagi sarapan nih. Dan ini kayak belum ada di GoFood. Jadi mau nggak mau kalau kalian kesini mesti makan langsung. Dan yang lebihnya adalah menurut gua karena di ayamnya banyak ya, suirannya banyak kan digabung, ditumis. Jadi setiap lo makan di sana tuh dapat ayam ya. Jadi puas 15.000. Thank you buat teman-teman yang udah nginfoin gue kesini. Ini bukti bahwa kalau setiap ada yang komen gue selalu baca nih. Dan gue akan selalu coba untuk datang dan nyobain kesini. Nah, dikit. Habis ini kita bakal masuk yang kasih bubur yang biasanya ya. Habis. Oke, ini yang kedua si bubur biasanya, Mbak ya. Ini yang standar, ini yang normal ini. Dia biasanya yang standaran, yang biasa. Dia pakai kecap, pakai minyak ya. Dia pakai minyak ayam, makasih. Ada kacangnya, ada ayamnya, bawang gorengnya juga ya. Sekali lagi gue tim bubur diaduk ya. Jadi buat teman-teman yang nggak diaduk nggak usah bawel. Bagi gue makan segala itu mesti diaduk biar semua komponen makanannya berasa, men. Oke. Kalau gue lihat dia tekstur buburnya nggak begitu kental ya. Dan juga lebih berminyak. Habis itu dia juga ada apa lagi nih? Ada seledri ya. Cuman dia nggak pakai cakwe. Kalau misalkan kalian di bubur Padang pakai cakwe ya, dia nggak pakai cakwe di sini. Cobain ya. Ini yang biasa nih. Kalau menurut gue kalau sini kalau yang kalian pesan yang bubur biasanya, mending tambah sambal deh. Karena dia lebih cenderung manis. Kan kalau misalnya kalian makan bubur Cirebon atau kayak bubur Chinese gitu pakai cakwe atau kecap asin kan lengkap ya. Jadi manis, asin, gurihnya pas gitu. Kalau ini dia lebih cenderung manis doang. Kita aduk. Lebih ini men, rasanya lebih mantap gitu. Jadi manisnya nggak begitu dominan, ada cabai-cabainya pedas. Karena sebelumnya kalau nggak dipakein sambal, itu rasanya cuma manis doang menurut gue, manis sama gurih doang. Nih ya. Pagi-pagi ya, sarapan hangat-hangat, bubur emang nggak pernah salah sih. Dan menurut gua dengan harga 10.000 ini porsinya lumayan banyak.
Jadi pas kalau lihat ya dia punya porsi lumayan penuh ya, dan juga mangkoknya lumayan gede. Jadi kalau misalkan kalian buat sarapan mau sekolah atau mau kuliah ya, ini pas nih. Lihatnya ya. Ini gue giniin, ya. Terus habis itu gue aduk nih. Dia punya kerupuknya tuh udah agak kayak layu gitu ya. Mantep. Tapi menurut gue ya, kalau kalian kesini itu wajib banget nyobain yang bubur gorengnya sih. Karena menurut gue kalau bubur ayam yang biasanya ya standar aja. Ada yang lebih enak daripada sini menurut gue. Untuk bubur kayak biasanya ya. Cuman kalau yang bubur gorengnya, gue belum pernah nyoba yang sejenis segitu dan belum ada saingannya kayaknya. Wah, kenyang gue. 2 mangkok. Jadi untuk kita belum makan pagi ya, belum sarapan ya. Jadi masih ketampung nih. Oke, kita kasih nilai ya. Menurut gua untuk si yang bubur gorengnya nih akan gua kasih nilai itu 8,5. Inovasinya bagus, gua belum pernah nyobain makanan kayak begini sebelumnya dan rasanya enak. Jadi lu nemu sensasi makan tuh yang beda menurut gua. Kalau misalnya kalian pagi-pagi sarapan bubur tuh udah biasa. Tapi kalau lu pesan bubur goreng ini tuh rasanya beda. Kalau yang kedua, yang bubur biasanya ini gua kasih nilai 6,5. Karena menurut gua buburnya ya aman aja dan gue yakin di luar sana masih banyak bubur yang lebih enak ketimbang yang di sini. 12 seconds later. Yes, nyobain nih. Yoi. Panas. Ditiup bang, oke bang. Kalau makan pakai tangan enak nggak nih? Enggak lah. Enggak ya? Sahur. Gimana ceritanya? Rasanya sih ya bubur manis gitu. Iya. Tapi bedanya digoreng aja. Ada Jadi sensasinya ya? ya dibilang kayak nasi goreng enggak gitu. Bangnya Wangi. baru aja lah rasanya. Lu belum pernah nyoba kan sebelumnya? Belum. Mencoba sesuatu yang baru nih. Jadi gue selesai makan nih. Jadi kita udah selesai makan, lihat nih mbak. Udah selesai makan. Jangan nak, berapa? Ini nih yang kadang-kadang jadi bikin gak enak ya. Gue tuh biasanya kalau syuting itu memang tujuannya untuk mempromosikan tempat makan, sama biasanya emang mau kasih rekomendasi ke kalian bahwa ada tempat makan yang unik juga. Iya. Gitu. Tapi bukan berarti kalau mau makan itu gue selalu minta gratis. Jadi tadi pas gue selesai makan, tadi nanya kan, udah gue bilang gitu. Gue ngambil kamera mau closing nih. Tiba-tiba dia bilang, udah nggak usah. Aduh, nggak enak gue asli. Kita doain semoga tempatnya semakin luas ya, Iya. punya cabang makin banyak, Amin. makin rame, makin ngantri, dan semoga AA-nya sehat jadi bisa bikin inovasi bubur yang lain. Iya, bubur panggang. Panggang baru mau ngomong gue. Pokoknya sekian video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah suggestion, yang udah ngasih tahu gue tempat makan ini. Jadi gue selalu baca komen, selalu balas komen kalian. Jadi pastikan kalian tulis di komen bawah tempat makan mana lagi yang perlu gue datangin sama Baba, yang unik ya Mbak ya, yang rame. Oke lah, kalau jauh, kalau masih bisa kita jangkau. Pokoknya sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat klik tombol like kalau suka dengan video ini. Gunakan kalau komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat ngehitung ngatain doang ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis, nggak ada pungut biasa sedikit pun. By the way, gue mau ingetin, katanya tombol lonceng tuh ada 3 jenis pilihannya. Kalian pilih yang paling atas yang tulisannya all, jangan personal, karena itu akan ngebantu kalian dapat notifikasi kalau gue bisa post video. Jadi pastikan klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya yang all. Jadi sampai ketemu di video makan selanjutnya ya. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa stay positif, stay awesome. Thank you ya, hatur nuhun. Jauh banget lagi.